Shalom Bapak Ibu, saudara-saudara dan anak-anak yang dikasihi Tuhan. Saya berharap semua dalam keadaan baik, sehat dan tetap semangat di dalam Tuhan. Kembali bertemu dalam sapaan harian GKJ Manahan. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan, mari kita menyatukan hati untuk tunduk di hadapan Tuhan. Dalam doa, mari kita berdoa. Segala puji, hormat, dan kemuliaan kami naikkan di hadirat-Mu Tuhan. Allah sumber kehidupan dan kekuatan kami, terima kasih untuk hari baru pemberian-Mu. Kami juga datang dengan kerinduan kami atas sabda-Mu. Hadirlah supaya firman yang kami terima meneguhkan, menguatkan kehidupan kami. Dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Ibu bapak, saudara-saudara dan anak-anak yang dikasihi Tuhan, di depan Pastori Sumber, tempat di mana setiap hari saya tinggal, itu masih ada beberapa petak sawah yang digarap oleh petani. Ketika musim panen tiba yang saya amati, seringkali saya melihat adanya rombongan orang-orang yang membawa sabit dan siap untuk memanen. Hal ini dilakukan sebab kalau hanya mengandalkan petani itu sendiri, proses memanennya akan memakan waktu yang lama. Keburu bulir-bulir padi itu dimakan oleh burung-burung atau hama yang lain. Karenanya petani tersebut membutuhkan pekerja-pekerja lain untuk bekerja bersamanya memanen padi yang sudah menguning. Merefleksikan apa yang saya lihat dan seringkali saya lihat di sekitar saya, hal ini mengingatkan saya atas apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus yang tertulis di dalam kitab Matius 9 ayat 37 yang demikian bunyinya. Maka katanya kepada murid-muridnya, tuaian memang banyak tetapi pekerja sedikit. Ya, tuaian memang banyak. Tuhan Yesus mengatakan ini kepada para murid di tengah karya yang dia lakukan, yaitu memberitakan kabar baik, memberitakan Injil Kerajaan Surga, memberitakan damai sejahtera. Ia berkeliling dengan mengajar, menyembuhkan orang sakit, menguatkan orang yang lemah dan lain sebagainya. Dan Tuhan Yesus melihat bahwa ada banyak beban kehidupan, penderitaan, keprihatinan yang digambarkan oleh Tuhan Yesus. Orang yang berada dalam penderitaan, beban kehidupan itu bagaikan domba yang tidak ada gembalanya. Tak ada yang menuntun, tak ada yang melindungi. Masing-masing berjalan menurut jalannya sendiri-sendiri, bahkan tanpa arah yang pasti. Situasi inilah yang membuat Tuhan Yesus hatinya tergerak. Mereka yang terbeban, mereka yang rentan, mereka yang tak berdaya harus ditopang. Karenanya Tuhan Yesus dalam ayat tadi mengatakan tuaian banyak, tetapi pekerja sedikit. Karena itu mintalah kepada Tuhan yang empunya tuaian, supaya ia mengirimkan pekerja-pekerja untuk tuaian itu. Artinya, di tengah banyak keprihatinan, Tuhan Yesus itu memanggil kita untuk melibatkan diri, untuk berpartisipasi, untuk ambil peran menjadi pekerja yang menghadirkan kerajaan surga. Bukankah kalau kita lihat di sekeliling kita, saat ini banyak orang yang terbeban hidupnya. Mereka mengalami keprihatinan, mereka dalam kerentanan, ketidakberdayaan. Hidupnya dibayang-bayangi rasa kekhawatiran, kebingungan, karena berbagai persoalan. Bisa saja karena situasi keluarga, bisa saja karena sakit penyakit, bisa saja karena persoalan ekonomi dan persoalan yang lain. Di tengah berbagai persoalan kehidupan ini, banyak orang merindukan kabar baik, merindukan damai sejahtera. Dunia, masyarakat, keluarga, tetangga, dengan segala problem yang ada, itulah ladang yang terhampar di depan kita. Karenanya,
Mari kita bersiap untuk bekerja di ladang Tuhan dengan menghadirkan tanda-tanda kerajaan surga, membawa kabar baik, menghadirkan damai sejahtera bagi sesama. Tuhan memberkati. Amin.